Assalamualaikum Ustaz. Afwan ingin bertanya, apa saja saran yang terbaik bagi wanita jika suami izin ingin menikah lagi? Apa sarannya? Bagaimana peran sebagai istri dan ibu yang menjelaskan kepada anak jika ayahnya sudah menikah lagi? Apakah boleh jika suami menikah lagi, istri tidak terlalu saling mengenal dengan istri lainnya? Masya Allah jamaah. Anda lihat ke belakang ini banyak perempuan-perempuan yang semakin faham tentang agamanya, semakin mengerti tentang tujuan hidupnya, sehingga tidak menjadikan nikah lagi ini sebuah hal yang tabu. Dulu orang menikah lagi itu biasa di masyarakat, tapi kemudian datang fase dianggap menikah lagi itu perselingkuhan, istri kedua itu pelakor. Ada pandangan seperti itu, padahal dalam agama kita nggak seperti itu. Tapi apa saja saran yang terbaik? Maka Anda lihat, ya nanti sampaikan kepada suami kalau memang dia sudah punya kesiapan untuk melakukan itu, dan dia yakin mampu berlaku adil, dan dia mampu secara finansial untuk menghidupi dua orang, dan dia punya kemampuan untuk memanage konflik yang mungkin terjadi, ya tafadhol. Tapi kalau dilihat di diri suami, umpamanya dia, Ustaz, nafkah ana masih membantu dia, berarti dia belum punya kesiapan untuk itu sebenarnya. Kemudian kalau bicara anak, di sini tugas seorang ibu menjelaskan bahwa di dalam agama kita seorang bapak itu punya istri lebih dari satu itu nggak masalah, nak. Nabi istrinya banyak, Abu Bakar istrinya banyak, Umar juga seperti itu, Uthman seperti itu. Jadi nggak ada masalah, dan sampaikan tujuan pernikahan itu apa, dan bikin anak ini berbakti sama bapaknya, dan jangan sampai membuat anak itu benci sama bapaknya. Ada kejadian di sebuah tempat, seorang bapak dipukul sama anak-anaknya karena ketahuan sama anaknya bapaknya kawin lagi. Kok bisa seperti itu? Ibunya. Ada lagi kejadian, seorang bapak ditemukan tewas di sebuah rumah kosong. Bukan rumah kosong, rumah baru yang baru akan belum selesai. Ternyata yang membunuh adalah anak dan ibunya, karena si bapak punya istri lain. Hati-hati bapak-bapak. Artinya perlu mengkondisikan rumah. Artinya tadi ada anak yang berbahaya, anak ini. Bapaknya kawin lagi, bisa jadi dia durhaka sama bapaknya. Ya itu kesalahan dia. Cuma kan bapak punya kewajiban mendidik anaknya, memahamkan kepada anaknya. Tadi istrinya, bagaimana seorang suami yang hendak menikah lagi berusaha untuk membahagiakan istri pertamanya, ya. Ada kejadian jamaah baru saja ini, ada kerabat nikah lagi, ribut ini jamaah, ribut ya. Ada satu orang mau melabrak, ini orang lain mau melabrak, dia datang ke rumah orang itu, dilihat kedua istrinya ini rukun, ngobrol, nggak ada masalah. Ya Allah, kata dia, ternyata yang dalam bayangan anak itu bencana, ternyata nggak bencana. Jadi terkadang wanita ini terbawa emosi aja, kecemburuan yang berlebihan, seakan-akan yang terjadi itu satu musibah yang sangat parah buat dia. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Dan kalau dikatakan istri pertama tidak terlalu saling mengenal dengan istri lain, ini nggak apa-apa, nggak harus dia kenal dengan istri keduanya. Kita tahu istri-istri Nabi itu ada dua kubu jemaah. Ada yang saling mengenal, ada yang baik gitu ya, ada yang nggak mau. Mereka itu ya ribut ya, ada keributan di antara mereka itu biasa. Tapi Nabi juga tidak memaksa mereka ya, agar mereka bisa duduk bersama, tapi Nabi berusaha untuk menyelesaikan konflik. Dan pernah terjadi konflik itu di depan Nabi sendiri SAW. Di depan Nabi. Bagaimana Zainab bintu Jahsy datang bukan melabrak ya. Dia itu menuntut haknya
Kemudian dia menyalahkan Aisyah di depan Nabi SAW. Dua orang ini ribut, jemaah. Ribut, Nabi diem aja. Ketika Zainab sudah terlalu banyak, Aisyah dikasih izin sama Nabi untuk membantah. Dibantah sama Aisyah. Akhirnya diem Zainab. Setelah itu Nabi mengatakan, ini anaknya Abu Bakar ini. Jadi Masya Allah, ada hal-hal yang memang perlu dipersiapkan oleh para suami. Jadi intinya, kalau ada seorang istri yang anak nggak pengen terlalu dekat sama istrinya suami, ya udahlah, suami punya istri di sana, anak tahu. Tapi kalau sudah suruh kumpul ini, anak kayaknya kurang siap, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi seorang suami pun harus menerima hal yang ada ya. Kalau dia bisa, orang itu kumpul, alhamdulillah. Nggak bisa, maunya sendiri-sendiri, ya sudah, dia penuhi hak mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi suami yang sering berselingkuh? Apa kita boleh meminta cerai? Ya boleh lah. Jangan sering selingkuh. Sekali selingkuh boleh juga cerai. Selingkuh ya, artinya selingkuh ini berzina, bukan nikah lagi. Jadi kalau suami berselingkuh, seorang istri berusaha untuk memperbaiki. Kalau dilihat suami anak sebenarnya orang baik, Ustadz, dia sholatnya alhamdulillah dijaga. Artinya tadi, apabila seorang istri melihat suaminya baik, tapi dia terjebak dalam perselingkuhan itu karena lingkungan, maka bagaimana sang istri memperbaiki suaminya? Dengan cara pertama, dia melayani suaminya secara maksimal. Yang kedua, bagaimana mengajak suaminya untuk belajar lagi, untuk menguatkan keimanan. Bagaimana kalau memang perlu suaminya hijrah dari tempat itu. Sampaikan, bang, kalau abang tetap kerja di tempat itu kayaknya tetap nggak benar gitu. Kalau memang kita ingin melanjutkan rumah tangga ini, anak minta abang keluar dari tempat itu, kita cari tempat yang lain, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ternyata suami setelah diperbaiki nggak baik-baik, maka istri punya hak untuk menggugat cerai suaminya. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum dalam Islam bagi pasangan yang sudah berpisah dengan anak yang dibawa pihak istri, tapi sang anak tidak mengetahui siapa ayahnya? Istri tidak ingin mengenalkan ayahnya karena karakter sang ayah yang buruk. Jamaah rahimakumullah, ada dua orang suami istri berantem terus. Akhirnya sang istri gugat cerai atau sang suami menceraikan istrinya. Subhanallah, sang suami menikah lagi, rumah tangganya adem ayem. Sang istri nikah lagi, rumah tangganya adem ayem juga. Kemudian sang istri mengatakan, oh dulu mantan suamiku seperti ini seperti itu. Buktinya, kenapa suamimu bisa nikah dengan wanita lain baik-baik? Berarti kan ada ketidakcocokan aja sebenarnya. Suami juga mengatakan, waduh mantan istri anak Ustaz nggak nurut, nggak ini itu macam. Ternyata dia menikah baik-baik pernikahannya. Berarti memang takdirnya harus berpisah. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Ingat ibu, anak itu punya bapak. Dia harus tahu dengan bapaknya. Dia punya kewajiban berbakti kepada bapaknya, walaupun bapaknya itu orang kafir. Dia wajib berbakti gitu. Dan manusia itu bisa berubah gitu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu jahatnya kepada kaum muslimin, sampai umat Islam itu ada sebagian yang putus asa, nggak mungkin Umar ini masuk Islam, orang kayak gitu. Ternyata dia masuk Islam dan jadi orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya tumbuhkan di diri sendiri optimisme bahwasanya mantan suami, bapaknya anak ini bisa jadi orang baik dan lebih baik lagi. Tinggal bagaimana kita menanamkan di diri anak kita keimanan kepada Allah, sehingga kalau dia tahu bapakmu ini nak kurang baik, kalau memang kurang baik, ibu harap engkau bisa memberikan nasihat kepada bapakmu. Bukan engkau jangan pernah ketemu bapakmu, bukan. Tapi diarahkan anak ini bagaimana bisa memperbaiki bapaknya. Kalau dikatakan nak bapakmu itu murtad, sampaikan.
murtad bapakmu. Kalau memang bapaknya murtad, bagaimana anak ini mungkin dia bisa mendakwain orang tuanya? Terus ada satu hal yang terkadang terjadi di masyarakat. Anak yang mengatakan, Ustadz, bapak anak ini nggak pernah berjasa, Ustadz. Nggak pernah berbuat baik. Anak kecil, ibu anak diceraikan, dia merantau, nggak pernah tahu. Ketika anak sukses, bapak anak datang sama anak. Apakah anak wajib berbakti sama dia? Wajib berbakti. Lu siapa yang nyuruh berbakti? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa kebaikan ayah? Engkau itu sampai kapanpun adalah anak bapakmu gitu loh. Tanpa ada bapakmu nggak ada dirimu. Kemudian kadang-kala tadi disebutkan ibunya karakter sang ayah buruk, iya. Tapi tentunya sang ayah punya kebaikan yang menyebabkan ibu ini mau dinikahi sama dia. Kenapa engkau mau dinikahi sama dia? Menunjukkan ada kebaikan di diri dia. Hanya saja mungkin keburukannya lebih banyak. Ya udahlah, kalau memang harus berpisah, berpisah, tapi jangan sampai memutuskan silaturahim. Baik, yang terakhir, bagaimana hukumnya anak perempuan yang akan menikah dengan wali ayahnya, tapi anak perempuan tersebut tidak tahu hasil dari luar nikah? Orang tua tidak mau menginfokan ke anaknya karena takut sang anak sedih. Ahibati fillah, orang yang berzina, dia akan membawa beban zina itu. Maka dia benar-benar harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau berkaitan dengan anak hasil zina, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, berkaitan dengan seorang ayah yang yakin bahwasanya anaknya ini adalah anaknya dia. Yakin itu perempuan gak pernah zina sama orang lain, tapi hanya berzina dengan dia. Dan dia yakin bahwasanya anaknya yang lahir itu adalah hasil air mani dia, bukan orang lain. Apakah boleh dia menisbatkan anak itu kepada dirinya? Jumhur ulama berpendapat nggak bisa. Tetap anak itu dinisbatkan kepada ibunya, yang menjadi wali adalah wali hakim. Tapi pendapat yang kedua, pendapat ini juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya apabila dia yakin itu anaknya dan dia mau menisbatkan kepada dirinya, dan perempuan ini bukan pelacur ya, bukan, memang perempuan itu ya mungkin tadi pacarnya dia, nggak ada orang lain yang menyentuh dia, dan dia hendak mengaku itu sebagai anaknya, diperbolehkan menurut pendapat kecil sebagian ulama kecil ini, seperti itu. Sehingga kalau pendapat yang kedua ini ya sudah, itu seperti anaknya, sehingga dia menikahkan dengan nama dirinya. Namun pendapat ini lemah sebenarnya, karena yang namanya anak di luar nikah ya tetap hasil zina. Anak itu anak zina, nasabnya seperti sabda Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu ikut pemilik ranjang. Ini ceritanya dulu perempuan ini budak umpamanya ya, budak ini miliknya, anak punya budak perempuan, tahu-tahu ada yang menzinain budaknya anak, sampai punya anak. Anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjang, dinisbatkan kepada anak gitu, karena anak yang punya ranjang tersebut. Oleh karena itu pendapat ulama, jumhur ulama berpendapat tetap anak itu tidak dapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Pernikahannya biar pakai wali nanti, supaya menutupin aib tersebut, ngomong sama anaknya, nak, bapak nggak bisa nikahkan engkau, nak, bapak takut gugup ini itu, nanti wali hakim yang akan nikahkan kau, bapak sudah serahkan kepada itu. Jadi itu mungkin supaya anaknya tidak bersedih, tetap yang menikahkan adalah hakim, bukan bapaknya, untuk menghindari perselisihan yang terjadi di antara para ulama. Karena kalau ikut pendapat yang pertama, maka nggak sah nikahnya, karena walinya bukan dia sebenarnya gitu loh. Tapi kalau sudah diberikan kepada hakim, selesai gitu, aman sudah, anak itu menikah sah dengan wali hakim. Ustaz, bagaimana dengan suami yang tidak mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6?
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Suami tidak mengamalkan surat tahrim. Sebagai kepala rumah tangga tidak pernah perhatian terhadap ibadah kami, istri dan anak-anaknya. Pernah menanyakan kegiatan kami sehari, tidak pernah menanyakan kegiatan kami sehari-hari. Suami sibuk sendiri. Ana sebagai istri dan ibu berusaha untuk selalu menuntun dan membimbing anak-anak ke jalan syariat semampu ana. Tetapi terkadang suami selalu membukakan pintu dunia kepada anak-anak kami. Jadi kondisi selalu kontra. Ana terkadang merasa harus berjuang sendiri dalam mengasuh dan membimbing anak kami mendapatkan surga. Mohon nasihatnya Ustaz agar hati ana semakin kuat. Ana mohon nasihat untuk suami ana, semoga suami ana mendengarkan. Kayaknya datang suaminya. Mungkin anti salah pilih suami. Iya. Maka buat yang salah pilih suami, hendaklah beristighfar. Mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana suami yang salah pilih istri, dia beristighfar. Ya, banyak pernikahan-pernikahan yang sebelumnya itu berasaskan syahwat dan nafsu belaka. Agama tidak pernah menjadi pertimbangan. Akhlak juga tidak. Menikah dengan teman kuliah, dengan teman SMA, dengan teman kerja. Kenapa? Ya karena merasa cocok sama dia. Bukan dalam urusan agama dan akhlak. Maka nasihat ana banyak-banyak istighfar. Yang kedua, mungkin dengan cara seperti ini Allah hendak memberikan pahala yang penuh buat ibunya. Iya, kadangkala ibunya ini dapat full pahala mendidik anaknya, bapaknya nggak dapat sama sekali. Karena bapaknya nggak pernah ngurusin anaknya. Dia cuma kasih makan sama anaknya, nggak pernah mendidik anaknya, nggak pernah duduk tanya, "Nak, engkau hafalan Quran sampai surat apa, Nak?" Nggak pernah bapaknya pegang Quran, "Kau juz amma ya, yuk bapak mau dengerin." Bapak nggak hafal Quran, tapi bapak berharap engkau hafal Quran. Paling nggak perhatian seperti ini dilakukan oleh orang tua. Istri boleh minta sama suami. Kadangkala minta sama suami ini susah kalau pakai lisan. Maka dengan tulisan. Jangan pakai WhatsApp, tapi tulis seperti ini. Sebagaimana anti menulis buat anak, anti tulis buat suami anti. 2-3 lembar. Anti tulis di awal surat itu ucapan terima kasih kepada suami. Kemudian alinea kedua atau lembaran kedua, ucapkan permintaan maaf sama suami. Mohon maaf karena mungkin tidak bisa melayani. Di lembaran ketiga, di sini permohonan kepada suami. Minta sama suami. Apa yang diminta? Ya sampaikan kepada suami, "Mas, kita nggak akan lama hidup di dunia. Anak-anak kita nih aset, ya aku minta sama engkau. Paling nggak mengkhususkan waktu dalam sehari lah. Paling nggak setengah jam. Duduk sama anaknya, makan sama anaknya, dengarkan cerita dari anak-anaknya." Minta sama suami dengan cara seperti itu. Semoga suami bisa sadar. Dan buat para bapak-bapak ya, jangan sibuk cari fulus. Yang diinginkan anak itu bukan hanya duit. Yang diinginkan mereka itu juga perhatian. Pernah ada seorang anak, bapaknya ini orang sukses, tapi nggak pernah kok ngobrol sama anaknya. Suatu hari anaknya tanya, "Pak, bapak ini gajinya berapa sih, Pak?" "Oh, Masya Allah, bapakmu ini gajinya per jam." Masya Allah. "Berapa per jam?" "Per jam $100. "Ayah, aku boleh nggak pinjem duitnya $50? "Buat apa?" kata bapak. "Aku punya duit $50. Aku mau waktunya ayah 1 jam buat aku." Katanya. Anaknya mau beli waktu bapaknya. Antum cari duit itu kan buat anak-anak. Maka sekali-kali antum harus off dari kerjaan tersebut. Sampai rumah matikan handphonenya. Selesai sudah hidup buat anak-anak. Karena mereka butuh bimbingan para orang tua. Kadangkala istri sudah berusaha bersungguh-sungguh, tapi kitanya para bapak kadangkala nggak peduli.
Allahu Akbar. Saya ibu rumah tangga yang ingin berhijrah, Ustaz, tapi rasanya berat kalau tidak didukung oleh suami. Bagaimana cara mengajak suami agar rajin sholat, sering bersedekah dan lain-lain, karena sepertinya keras hatinya. Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, punya suami namanya Malik. Malik ini kafir. Ummu Sulaim sudah masuk Islam waktu itu. Ummu Sulaim ini berusaha untuk mendidik anaknya dengan pendidikan yang Islami. Sering Anas itu sejak kecil diajarin untuk bertahlil, untuk membaca la ilaha illallah, ya diajarin terus sama Ummu Sulaim. Baca la ilaha illallah. Itu apa kata bapaknya? La tufsid alayya ibni. La tufsidi alayya ibni. Kau jangan rusak anakku, kata bapaknya. Tapi tetap Ummu Sulaim berusaha untuk mendidik anaknya dengan baik. Dan akhirnya bapaknya Anas mati. Dengan kepergian bapaknya itu, alhamdulillah Ummu Sulaim bisa bebas mendidik anaknya. Kemudian dia menikah dengan Abu Talha. Baik, bagaimana sekarang dengan istri yang mendapatkan suami yang kurang mendukung? Pertama, anti minta dukungan dari Allah Azza wa Jalla. Dari siapa? Allah. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dia tetap istiqomah sampai dibunuh oleh suaminya sendiri dalam hijrahnya menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi perlu perjuangan. Perasaan berat itu wajar, tapi tetap dilakukan. Terus bagaimana supaya suami mau sholat? Banyak orang sholatnya bolong-bolong, banyak orang nggak peduli dengan akhirat karena imannya kepada Allah dan hari akhir itu masih lemah. Terus bagaimana supaya kuat? Anti harus berusaha untuk membangkitkan keimanan dengan Allah dan hari akhir. Dengan cara apa? Baca tafsir juz amma. Duduk sama suaminya, suaminya lagi ngopi, lagi apa, bang, aku mau baca tafsir surat Al-Qari'ah bang ya. Ya baca. Terus sambil minum kopi. Ada yang salah bacaannya? Masya Allah. Makasih bang, bukan ini maksudnya, tunggu dulu, maunya itu artinya ntar. Bacakan. Setelah itu bang, ini maksudnya apa bang? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Semoga hati suami jadi lembut. Karena kalau hati sudah keras, apalagi terbalik, nasihat nggak akan pernah nyampe jamaah. Maka berusaha untuk melembutkan hati suami dulu dengan tadi mengingatkan kepada hari akhir, mengingatkan dengan kematian. Setelah itu insya Allah nasihat akan mudah untuk sampai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi suami yang bekerja ya. Hah? Oh, dan istri yang menguruskan segala urusan di rumah, namun kebaikan istri tidak terlihat. Bagaimana untuk menyikapi kesadaran suami untuk menghargai para istri dan tip para istri agar dapat mempertahankan rumah tangganya? Syukur. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, satakunu athara, nanti akan terjadi pilih kasih. Nanti itu akan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mungkin tidak peduli sama kalian. Penguasa-penguasa yang meminta haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Apa tugas para sahabat ketika itu? Kata Nabi SAW, a'tuhum haqqahum, berikan hak penguasa kalian, hak pemimpin kalian, kalian berikan. Terus hak kita bagaimana? Nih para istri kadang-kala selama, Ustaz anak tidak dikasih hak sama suami. Terus bagaimana? Wasallallahu alladzi lakum, minta hak kalian sama Allah Azza wa Jalla.
Kalau suami tidak memberikan haknya istri, suami mungkin zalim sama istri, jangan itu menjadi beban buat hidupnya. Engkau boleh sakit tubuhmu, tapi jangan pernah menderita hatimu. Buat para istri, engkau punya Allah Rabbul Alamin. Maka tolong ketika suaminya tidak memberikan haknya, istri sudah berbuat baik, berbuat baiklah lillahi ta'ala. Terus haknya minta sama Allah Azza wa Jalla. Kalau kita minta sama Allah, Allah kasih enggak jamaah? Allah kasih yang lebih baik dari dunia dan isinya. Ada wanita-wanita yang sabar. Bagaimana sabarnya istrinya Fir'aun menghadapi Fir'aun? Suamimu tidak seperti Fir'aun, maka tolong terima dia apa adanya. Kalau dilihat ini suami tidak memberikan hak ana, Ustaz, jangan terus mengulangi pikiran itu sehingga engkau menderita hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Minta sama Allah haknya. Di sepertiga malam akhir, hamparkan sejadahmu, mohon sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan tugas istri udah laksanakan haknya terus. Karena sejatinya setiap kelelahan seorang istri tidak akan luput dari catatan malaikat-malaikat. Ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka tahu apa yang dikerjakan istri. Masya Allah jamaah, ada kejadian di Australia. Ada seorang perempuan yang dulu dia sempat telepon ana. Dia mengatakan, Ustaz, ana punya suami dokter. Subhanallah Ustaz, semua pasien dia kalau ketemu ana selalu memuji suami ana. Masya Allah, engkau beruntung ya, hidup dapat suami sebaik itu. Padahal ana merasakan hidup menderita, Ustaz. Suami ana ini hanya baik kepada pasien, tapi sama istrinya enggak, Ustaz. Kenapa dia baik sama pasien jemaah? Karena pasien datang bawa uang. Pas ahlan wa sahlan, gimana kabarnya? Silahkan, gimana, sehat? Istrinya nggak pernah ditanya kayak gitu. Kalau istrinya datang, bang, tunggu tuh, ada pasien. Masya Allah. Karena istrinya minta duit, pasien bawa uang. Ini istri minta uang. Maka nasihat anak buat yang mendapatkan suami kayak gini, minta haknya sama Allah. Udah, berbuat baik, didik anaknya dengan baik. Allah itu tidak pernah tidur jamaah. Allah senantiasa mengawasi. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana saya sebagai istri dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar suami bisa rajin ke kajian? Karena selama ini alasannya sibuk bekerja untuk nafkah keluarga. Ini kan yang memang membuat orang lalai, karena anak, karena keluarga dan harta. Makanya katakan kepada suami, kalau anti lihat suami yang mengatakan untuk nafkah keluarga, katakan, bang, bulan ini nggak usah kasih nafkah. Abang datang kajian. Iya, artinya perlu ditantang suami. Kalau alasannya nafkah, anti mungkin nabung duit ya, sampai dapat duit yang biasa suami dapat 1 bulan. Katakan suami, bang, ini gaji buat bulan depan. Abang ikut kajian. Bismillah. Kemudian suami ini perlu didoain, perlu dipuasain. Izin sama suami puasa Senin Kemis. Kenapa? Ya, aku ingin puasa supaya abang bisa ikut kajian. Nggak apa-apa, untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya suaminya bisa ikut kajian. Kemudian istri kalau ngasih tahu suami, banyak suami itu sebel sama istrinya karena istrinya lebih dari ustadz. Jadi kalau ngasih tahu itu kadang-kala nggak enak gitu loh. Jadi usahakan kalau mau ngasih tahu suami,
dilayani dulu suaminya, disenengkan suaminya. Dan harapan anak kepada ibu-ibu yang ngaji ini semakin baik sama suaminya, walaupun suaminya belum baik. Karena tugas istri adalah berbakti sama suaminya, taat dan patuh sama suaminya. Ketika mau ngasih tahu suami, itu setelah suami melihat perubahan di diri istri. Kalau suami melihat istrinya lebih baik, bukan hanya penampilannya, jamaah, merubah penampilan itu cukup 5 menit atau kurang dari 5 menit. Kalau hanya hijrah itu merubah penampilan, beli abaya, pakai di atas bajunya, 5 menit selesai. Bukan itu hijrah. Hijrah itu hijrah hati yang kemudian berpengaruh kepada seluruh raga kita. Maka tolong jadilah istri yang soleha, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ketika suaminya datang, dia selalu di depan pintu rumahnya. Jangan sampai yang bukakan pintu rumah itu pembantu, nggak ada lagi. Suami datang mau buka pintu, anti sudah bukain pintu. Tanya sama suami. Tanya apa? Jangan pernah tanya dari mana. Jangan. Anak rasakan, anak sebagai suami sakit hati kalau tanya dari mana. Udah tahu dari kajian ditanya lagi, dari mana? Dari mana lagi? Kadang-kadang istri udah tahu dari mana suaminya. Tanya mau apa, sambil diambilkan semuanya, ya, dilayani suaminya. Ketika istri minta sesuatu sama suami, insya Allah diturutin. Tapi kalau istri masih hanya pandai berbicara, setiap makan debat, dia dalil, baru datang kajian ustadz nih, katanya ustadz, katanya ustadz, katanya ustadz. Akhirnya sang suami males ngadepin istrinya. Maka usahakan kita ngasih tahu suami setelah dilayani, afwan bang, ana mohon maaf bang, kalau abang ada waktu ana mau ngomong nih, ada satu tadi ilmu yang ana rasa baik banget. Setelah disampaikan, selesai. Kemudian ngasih tahu suami caranya dengan, kalau memang ada buku-buku yang bagus, minta tolong sama suami untuk dibaca. Sampaikan kepada suami, bang, ana takut buku ini sesat, coba abang baca, kan abang ya pendidikannya lebih tinggi apa gitu ya. Itu suami akan baca. Tapi kalau istri mengatakan, bang, kau sejak dulu nggak dapat pendidikan agama ya, nih baca, ini nggak mau dia baca. Nah, assalamualaikum Mbak Usnya, seorang janda yang mau menikah tapi orang tua janda non muslim, siapa yang bisa menjadi wali saat mau menikah? Ya cari keluarga laki yang muslim, pamannya, kakaknya. Kalau ternyata nggak ada yang muslim, ya nanti pakai wali hakim. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya udah, oh masih ada baterainya jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah Anda menikah dengan akhwat yang dari sisi fisik, keluarga, harta dan suku baik, namun berbeda akidah dan manhaj dengan anak? Akidahnya Asy'ariyah, Ustadz. Nah, jadi kalau bicara menikahin orang yang mungkin berbeda akidahnya, berbeda manhajnya, antum perlu perhatikan. Ada orang-orang yang sebenarnya perbedaan akidah itu dia nggak mempelajari. Dia itu orang awam. Artinya ya ikut kebanyakan orang. Bukan seorang akhwat yang memang mengkaji tentang akidah, mengkaji falsafat, kemudian dia menjadi tahu tentang akidah itu. Ada yang seperti itu.
Kalau yang seperti itu yang memang mengkaji, mempelajari, maka jangan takut antum malah terbawa dengan mereka. Tapi kalau dia akhwat yang awam sebenarnya, jadi akidahnya itu ya akidah orang tuanya, dia juga bukan orang yang mengkaji agama lebih dalam, tapi akhwat itu adalah orang yang suka kebaikan, suka ilmu, hanya saja belum sampai ilmu kepada dia, dan secara agama dia itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, insya Allah masih ada harapan. Tapi kalau seperti yang pertama kondisinya berat, lebih baik antum cari akhwat yang sehati sama antum, supaya di rumah tidak ribut terus. Pulang kerja langsung buka kitab, mana kitabnya? Mana dalilnya kamu yang mengatakan nggak boleh kayak gitu? Wow, ribut terus. Makanya dari awal carilah akhwat yang sehati sama antum, sehingga ya perbedaan itu akan tetap ada, tapi paling tidak dia visi dan misinya sudah sama, insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Bagaimana sikap terhadap istri yang sering membantah suami, susah dinasihati, dan selalu punya pemikiran dan keputusan sendiri? Nah ini kan masalahnya salah pilih dia. Antum ketika ta'aruf kayaknya nggak tahu dengan hal itu. Ada perempuan-perempuan yang memang ketika antum ta'aruf, antum bisa tahu dia maunya sendiri. Kalau istilah Jermannya itu kardiman, tahu antum? Kardiman, karpatibi pokok nyaman. Itu pokok maunya sendiri, yang penting enak buat dia. Ada yang seperti itu. Maka sekarang apa yang harus antum lakukan mendapatkan istri seperti itu? Pertama, sabar, diperbaiki istrinya. Allah menjelaskan di surat An-Nisa ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wanita-wanita yang kalian takut dia gak nurut sama kalian, sikapnya ya congkak, mungkin sombong dia dengan pendapat dia, apa yang harus kalian lakukan? Fa'idhuhunna, kasih dia mau idhah. Mau idhah itu nasihat yang berbalut harapan dan ancaman. Nasihat seperti itu. Katakan wanita yang soleha itu insya Allah akan mudah masuk surganya, ya. Kasih nasihat-nasihat tadi yang berbalut ancaman juga. Ada wanita-wanita yang masuk neraka gara-gara tidak taat sama suaminya. Kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak bersyukur sama suaminya. Ini yang namanya mau'izah hasanah. Duduk sama dia. Jadi bukan marah-marah. Bahasanya Allah itu mengatakan fa'idhuhunna, kasih arahan, pencerahan dari dia, berbalut cinta dan kasih sayang. Suami ketika ngasih tahu istrinya, dasarnya itu cinta. Dasarnya bukan benci, karena dia cinta. Ini ibunya anak-anak anak loh. Anak sayang sama dia, anak ingin kebaikan buat dia. Itu dasarnya. Sehingga kalau ini dasarnya, insya Allah istri mudah menerima. Jadi kalau mau ngasih nasihat istri itu, antum jangan ngomong kepada istri antum, "Dek, sini dek, aku ini nggak suka banget sama kamu, dek." Ketika antum bicara itu, dia nggak akan terima nasihat. Tapi kalau antum mengatakan, "Sayang, aku ini nggak tahu ya, kalau aku sedang di luar rumah, aku selalu kepikiran sama kamu. Yang ada di hatiku hanya namamu." Masya Allah. Kalau engkau nggak marah, aku ingin menyampaikan satu. Dia akan mengatakan, "Fadhal, apa yang ingin kau sampaikan?" Karena dimulai dengan cinta. Tapi kalau nasihatnya dimulai dengan benci, orang tua aja ngasih tahu anaknya, hati-hati antum kalau punya anak. "Nak, bapak ini nggak suka sama kamu." Jangan katakan seperti itu. "Nak, bapak ini sayang sama kamu, nak." Baru kamu kasih nasihat.
supaya hatinya itu buka dulu, baru nasihat itu masuk. Tapi kalau untuk mengatakan benci, nutup sudah. Anak itu mengatakan bapak jahat, berarti benci sama anak. Dia nggak akan dengar nasihat. Yang kedua, cara nasihat yang kedua kata Allah, wahjuruhunna fil madaji. Jangan digauli istrimu, jangan gauli istrimu di ranjang. Ini penting poin ini. Jadi kalau ada suami mengatakan, Ustaz, ana sudah kasih nasihat istri ana, Ustaz, bertahun-tahun dia tetap aja nggak nurut, karena antum gauli dia di atas ranjang. Jadi dia merasa suaminya butuh sama dia. Coba suaminya tidak menggauli istrinya, istri mulai akan berpikir tentang nasihat yang disampaikan. Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk menasehati dengan perbuatan. Jadi kalau pagi antum marahin dia, malam antum kumpulin, istri itu ketawa, oh dia nggak bisa lepas dari anak. Istri seperti itu, maka jangan digauli. Yang terakhir, wadribuhunna, pukul dia kalau diperlukan. Dan ingat, memukul yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang lah. Pukul dengan siwak, dengan pulpen tangannya, hanya untuk mengingatkan keseriusan antum. Tapi pada akhirnya, ya kalau mereka sudah taat, antum nggak boleh mendolimin dia. Tapi kalau nggak bisa dilanjutkan, ya solusinya bercerai nantinya. Tapi kalau masih bisa bersabar, bersabarlah. Hada wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana jika kita pernah melakukan dosa besar tapi ingin bertaubat dan menikah? Apakah dalam Islam jika ingin menikah dengan seseorang boleh menyimpan aib dan dosa besar kita? Apakah hal tersebut tidak termasuk membohongi calon kita? Terima kasih Ustadz. Nah, jadi kalau bicara dosa itu antara kita sama Allah. Antum tidak usah bongkar dosa-dosa antum, tapi sampaikan kepada calon antum bahwasanya ana baru hijrah, ana mungkin punya masa lalu yang kurang baik. Ana alhamdulillah sudah 2 tahun ngaji, belajar. Itu yang antum sampaikan. Tidak perlu cerita antum pernah ini itu enggak. Jadi masa lalu itu dilihat sebagai pelajaran untuk masa depan. Istri pun seperti itu. Jadi ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, ana ini mendapati istri ana nggak perawan, syekh. Terus ana baru 3 hari nikahnya, Pak. Ya, ana ini takut dia itu bukan wanita baik-baik. Antum itu lihat sekarang, kalau perempuan itu perempuan baik-baik, perempuan soleha, antum lihat dia, namanya keperawanan itu bisa hilang bukan karena berzina. Mungkin bisa jadi dia diperkosa, kalau bicara yang buruk. Mungkin bisa jadi karena sebuah olahraga. Kemudian ada selaput darah, itu macam-macam saya ceritakan. Ada yang kau mungkin nggak berasa. Kau tahu nggak urusan itu? Ada yang nggak tahu juga, cuma kau perasaan, Syekh, kata dia. Ya sudah, mungkin istrimu punya masa lalu yang kelam. Tapi kalau dia sudah bertobat, engkau tutupin aibnya. Kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau dia belum bertobat, ya bisa jadi memang harus bercerai dengan dia. Tapi Syekh pun ngasih tahu, mungkin engkau jangan cerai baru 3 hari, tunggu dulu lah, kata Syekh. Engkau coba ngobrol dia dengan, ya cari waktu yang tepat, ngobrol sama dia. Kalau memang itu mengganggu dirimu, sampaikan kepada dia, ini masalahnya gimana. Engkau siap mendengarkan cerita dia? Kata dia, siap ana Syekh, dengan semua konsekuensinya. Karena bisa jadi jamaah ada orang yang bertobat dan dia lebih baik daripada yang tidak pernah berbuat dosa. Dan bisa jadi antum juga punya masa lalu yang kelam. Naudzubillah, mungkin ada fulan pernah berzina, lalu dia dapat istri nggak perawan. Apa yang dia lakukan? Antum ingat, antum pun tidak perjaka sebenarnya.
maka sudah terima apa adanya, asalkan sudah bertobat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila ada aib atau cacat fisik, misal bekas operasi, apakah disampaikan pada saat sebelum menikah? Nah, aib-aib yang seperti ini yang memang akan menimbulkan masalah di kemudian hari perlu disampaikan, karena bekas operasi itu memang memperburuk fisiknya, artinya nggak sempurna gitu loh jamaah. Maka sampaikan, dan tidak perlu malu walaupun ini aib, supaya semuanya jelas. Aku ini pernah operasi usus buntu mamanya, aku pernah operasi ini. Tadi yang kita juga sudah jelaskan, riwayat penyakit juga penting, sehingga tidak ada yang merasa tertipu. Ada seorang, ana masih ingat, masih kerabat ana ya, di Sumeneb waktu itu mau nikah. Jadi perempuan ini di punggungnya itu ada kayak apa ya, kayak menonjol gitu loh punggungnya ini. Akhirnya disampaikan kepada pihak suaminya, yang kau lihat ini ada satu daging lah di sini, tapi nggak apa-apa, itu sudah diperiksakan, nggak masalah. Akhirnya si suaminya mau lihat seperti apa, supaya nggak cukup dengan cerita, takut cerita kan nggak sama dengan melihat jemaah. Akhirnya perempuan ini suruh pakai baju yang agak ketat. Ketika nazar, dia lihat di punggungnya itu ada aib itu. Alhamdulillah sang suami menerimanya, dan akhirnya mereka menikah jadi keluarga yang sakinah jemaah. Artinya aib itu sudah diketahui sejak sebelum menikah, jangan ada yang disembunyikan gitu loh jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, anak ingin meminta saran tentang masalah pribadi teman anak. Nggak apa-apa jemaah, orang itu kadangkala cerita tentang dirinya, tapi ada fulan Ustadz. Boleh. Teman anak mempunyai istri dan seorang anak. Ketika istrinya pulang ke kampung bersama anaknya yang berumur 4 tahun, dan sepulang dari sana istrinya sudah mengandung 6 bulan dari laki-laki lain. Na'udzubillah. Teman anak sangat terpukul dan kecewa. Tetapi teman anak seorang yang polos dan sangat sabar. Dengan begitu teman anak masih menerima sang istri yang sedang mengandung. Tetapi sang istri sampai sekarang tidak meminta maaf atau tidak mengakui kesalahannya. Apa yang harus teman anak lakukan dengan masalah yang seperti ini? Apakah sudah boleh jika istrinya dipulangkan ke orang tuanya, diceraikan dalam keadaan mengandung? Mohon saran dan masukan dari Ustaz. Syukran. Nah, yang pertama perlu pembuktian kalau dia itu berzina. Berapa lama dia di kampung? Pulang ke kampung bersama anak yang berumur 4 tahun, dan sepulang dari sana istrinya sudah mengandung 6 bulan. Kalau dia di kampung cuma 4 bulan, kemudian dari kampung balik ke kota ngandung 6 bulan, anaknya siapa? Ya anaknya kamu lah. Jadi perlu dilihat, soalnya anak nggak paham. Anak kira pulang 4 tahun balik ngandung 6 bulan, enggak di sini. Baik, kalau benar berzina, jadi kita tahu ada sihir jamaah, namanya sihir mahabbah. Ada laki-laki itu yang disihir sama istrinya sehingga jadi orang apa ya? Jadi orang bahlul. Iya, jadi
istrinya ngobrol sama laki-laki, keluar sama laki-laki, dia nggak ada rasa cemburu. Ada yang seperti itu. Suaminya disuruh sini, datang suaminya. Iya, ada sihir. Memang ada sihir seperti itu. Maka bisa jadi laki-laki ini, kalau tadi istrinya benar berzina dan istrinya tidak minta maaf, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian suaminya tetap cinta sama istrinya, seharusnya dia benci sama istrinya. Dan dikatakan istrinya juga nggak bertobat. Maka kalau benar, anak katakan kalau benar, memang istri dia itu berzina, maka pulangkan ke orang tuanya, ceraikan itu dia dalam kondisi hamil, dan itu yang namanya tolak sunnah. Tolak yang sesuai dengan sunnah itu jamaah adalah menceraikan istri dalam kondisi hamil. Menceraikan dalam kondisi iddah dia. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi dia bersih, belum dikumpulin. Itu tolak yang sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini suami zalim, istrinya lagi hamil diceraikan, itu yang sesuai dengan sunnah. Karena dengan harapan balik. Kau masa menceraikan istrimu sunnah? Masa nggak kepingin balik sama dia? Itu di perutnya ada anakmu. Tapi perceraian terjadi ketika itu. Maka kalau memang seperti itu, tolong teman antum ini suruh baca zikir pagi dan petang. Dan ada sihir yang paling menakutkan, itu sihir dengan darah haid. Ada seorang teman itu disihir sama istrinya, itu kopinya dicampur sama darah haid. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah seorang itu membentengi dirinya dengan zikir pagi dan petang ya, supaya sihir itu tidak masuk sama dia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kemungkinan seorang suami istri yang sudah mengaji dan memiliki visi misi untuk sama-sama mendaki ke surga namun tergelincir ke jurang? Wallahi jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdoa mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nggak ada yang bisa menjamin jamaah. Maka ketika Nabi SAW baca doa itu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Engkau takut kita ini bisa murtad, bisa berubah? Kata dia. Iya, kata Nabi SAW. Hati manusia itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Dibolak-balikan sekehendak Allah Jalla Jalaluh. Orang semakin berilmu, semakin ngaji, itu semakin takut tersesat dalam kehidupan ini. Maka di surah Ali Imran ayat ke-6 insyaallah, bagaimana Allah menceritakan doanya orang-orang yang berilmu tentang ar-rasikhun fil ilm. Apa yang mereka katakan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Karunia kami rahmat dari Engkau ya Allah, Engkau maha memberi karunia. Jamaah antum tahu, ada penulis wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang menulis wahyu, matinya murtad. Terus antum berpikir, antum udah ngaji insya Allah selesai husnul khatimah, nggak pernah doa, nggak pernah mohon sama Allah supaya ditetapkan hatinya di atas agama Allah Azza wa Jalla. Maka terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, di antara yang menyebabkan orang itu akhirnya murtad, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Karena biasanya kalau sudah ngaji itu sudah faham mana dosa besar, mana dosa kecil. Oh, bukan dosa besar, aman insya Allah. Yang kecil ya nanti istighfar, insya Allah diampuni semua. Itu kadangkala yang menyebabkan kita malah meremehkan Allah Azza wa Jalla. Maka terus berdoa, mohon supaya ditetapkan hatinya di atas agama Allah. Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya, kalau misalnya bapak kafir terus dia nikah diwaliin dengan kakaknya,
Apakah pernikahannya sah? Yang beragama Islam, kakak yang beragama Islam, iya, memang nggak bisa jadi wali orang kafir jemaah. Yang jadi wali yang Muslim, Muslim yang jadi wali. Kalau dia seorang muslimah. Ada pertanyaan, Ustadz, untuk anak wanita di luar nikah, bolehkah ayah biologisnya menikahkan anak tersebut? Mohon dijelaskan dan dalilnya. Jamaah rahimakumullah, di antara cara setan atau cara iblis menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa itu dengan merubah nama-nama itu jadi lebih indah, sehingga orang yang melakukan dosa itu merasa nggak berdosa. Di sini disebutkan untuk anak di luar nikah. Kenapa nggak disebutkan untuk anak zina? Oh, terlalu menjijikkan, Ustaz. Memang ini perbuatan yang menjijikkan. Ketika orang bicara zina, dia harus takut dengan hal itu. Makanya berita-berita yang ditulis berusaha untuk menganggap zina ini perbuatan yang remeh. Fulan menyetubuhi pacarnya, berzina itu. Sudah berulang kali melakukan itu. Tapi memang itu salah satu talbis iblis. Baik, untuk anak zina. Afwan kalau anak ngomong anak zina, karena memang dia anak zina. Anak itu nggak punya dosa. Bapak dan ibunya yang berdosa. Dia harus selalu mengingat, nih anak zina. Aku punya anak ini dalam kondisi melakukan perzinaan, dimurkai Allah Azza wa Jalla. Seharusnya aku dihukum. Tapi Allah ngasih waktu sama aku, sehingga adalah bersegera untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi berkaitan dengan anak zina ini, apakah bapak biologisnya bisa menikahkan anak tersebut? Kembali kepada permasalahan, bisakah anak zina itu dinisbatkan kepada bapak yang berzina? Nasabnya itu bisa enggak ikut nasab bapaknya? Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, lelaki ini berzina dengan wanita yang punya suami. Maka anaknya itu nggak bisa dinisbatkan kepada pezina, tapi anaknya itu nasabnya ikut suaminya itu perempuan. Seperti itu hukumnya. Kecuali suaminya menafikan, dia nggak mau, nggak, ini bukan anakku, maka anaknya itu dinasabkan kepada ibunya, nggak kepada bapak yang berzina dan tidak kepada suaminya yang sah, karena suaminya menolak, berlepas diri dari dia bukan anak-anak, maka udah nasabkan kepada ibunya. Dan pezinanya yang mau ngaku itu anaknya, kata Nabi, walil ahiril hajar, buat yang pezina itu lemparin batu sampai mati dia. Dan kita tahu seorang yang berzina sudah menikah hukumnya dirajam. Tapi yang berzina sebelum menikah itu hukumnya didera 100 kali, kemudian diungsikan, diasingkan selama 1 tahun. Kondisi yang kedua, ini sama-sama nggak punya istri, nggak punya suami ya. Ini anak-anak yang pacaran lah, pemuda-pemuda yang akhirnya berzina. Berzina kemudian nikah. Itu yang banyak terjadi. Ana ingin mengingatkan, pernikahan itu tidak menghapuskan dosa zina. Jangan berpikir dengan menikah dosa zinanya dihapuskan sama Allah. Tetap dosa zina itu akan melengket dengan pelakunya sampai dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia harus minta ampun sama Allah, taubatan nasuha, agar dosa zinanya diampuni sama Allah. Terus gimana nih anak nih?
Jumhur ulama mengatakan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi bahwasanya anak itu dinasabkan kepada ibunya. Tapi sebagian ulama menjelaskan. Sekarang kalau nggak salah Syekh Masyhur Hasan Salman ya Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat boleh anak itu dinasabkan kepada bapak yang berzina karena dia tahu perempuan ini memang bukan perempuan yang berzina dengan banyak orang dan dia juga nggak punya suami, maka dia mau nisbatkan anaknya itu menurut sebagian ulama boleh dia menasabkan dia kepada dirinya, sehingga anak itu seperti anaknya, dia dapat warisan, dia jadi walinya. Tapi pendapat ini lemah jamaah, walaupun sebagian ulama menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ana ketahui. Jadi kalau memang yakin dia yang berzina dan anaknya itu anak dia, kemudian dia mau menasabkan, ana sampaikan tadi ada sebagian ulama yang membolehkannya. Barakallahu fikum.